ini kita berbicara tentang pemberitaan Injil yang tidak dapat dihentikan. Makanya beberapa waktu lalu itu saya sempat dicekal sama orang-orang Muslim yang namanya Ustadz Zuma, ya, dicekal saya supaya pemberitaan Injil saya tidak boleh masuk ke pondok pesantren. Tapi walaupun mereka mencekal, masih ada lewat Zoom, betul nggak? Kita nggak kehilangan akal, saya bilang. Oke, mereka cekal saya. Oke, mereka halang-halangi saya dalam pemberitaan Injil. Tapi saya masih bisa pakai lewat Zoom, pakai WA. Gitu. Ya hadi, ya bashir, ya tabibi, nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta-pendeta yang mengaku murtadin ini ya berkesaksian dan yang saat ini mereka ketakutan atas kesaksiannya mereka sendiri ya, oleh karena kesaksian-kesaksian yang mereka buat itu adalah kesaksian-kesaksian dusta, kesaksian-kesaksian bohong yang dimana mereka ketika bincang-bincang ya di antara mereka saling mencari muka gitu ya, saling angkat telur yang pada akhirnya mereka berkata-kata di luar nalar yang sesungguhnya itu bohong dan pada akhirnya menjerat ke ranah hukum bagi mereka sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya, Tuhan yang hebat. Nanti Pak Yosua juga mau kesaksian ini biar menjadi berkat bagi amin. Kapan waktunya bagi banyak orang di mana-mana. Itu kan kesaksian bohong. Jangan Anda ditipu sama setan karena setan adalah bapa segala dusta. Yep. Panggilan hambanya ini hebat nih. Sejak saya masuk channel banyak yang bertobat. Tapi bohong. Amin. Iya, dan juga banyak channel nih Pak Yosua. Banyak yang bertobat, terus banyak juga yang kebakaran jenggot, Pak. Maaf. Ya, itu pasti ada seperti itu. Bagi saya tidak takut buat Kristus, mati buat saya oke. Amin. Hidup adalah Kristus, mati untung nih Pak. Mati adalah gantungan. Saya bilang saya nggak akan takut. Saya bilang, saya sempat diteror sama orang, Pak, umur Bapak tinggal 2 menit. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Berarti saya mau ke surga dong, saya. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum. Sampai di telepon, Pak, jam macam-macam ya. Umur Bapak tinggal 2 menit lagi, Pak. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Alhamdulillah. A few moments later. Pendeta Yosua dalam 3 hari terakhir ini sudah mengganti nama channelnya 2 kali teman-teman ya, dari HBT Yasin Yosua mantan Ustadz lalu diubah menjadi Anugerah Tuhan. Setelah videonya viral lalu kemudian diubah lagi menjadi Gerakan Kasih. Ini teman-teman ya, Gerakan Kasih. Orang ini sudah ketar-ketir teman-teman, karena jejak digitalnya orang ini mengatakan pernah membakar gereja, saudara-saudariku ya. Dan ini ada video terbaru dari Pendeta Yosua, streaming 6 jam yang lalu teman-teman ya. Di sini Pendeta Yosua ini menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, saudara-saudariku ya. Seperti apa videonya, kita simak dulu ya. Yang terutama dalam hidup kita harus selalu rukun dan damai kepada siapapun juga ya. Ya ini ya, videonya durasinya 10 menit 5 detik. Ini nama channelnya dan streaming 6 jam yang lalu teman-teman ya. Jangan saling mengejek, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya.
jangan pernah kita menjelekkan agama lain ya. Saya sadar bahwa saya ini Jangan pernah mengejek, menjelekkan agama orang lain. Ingat bos, mulutmu pernah mengatakan bos, kau membakar gereja dengan dalil Al-Quran bos. Innad dina indallahil Islam bos. Nanti saya tampilkan bos ya. dipilih oleh Tuhan yang menjadi orang yang diselamatkan. Jangan menjelekkan agama-agama yang lama, karena agama itu tidak pantas untuk diperdebatkan. Kalau bisa kita bersatu kepada siapapun juga ya. Oke, saudaraku yang dikasih. Loh, kenapa baru sekarang bilang seperti ini bos? Kenapa baru sekarang bilang tidak boleh saling mengejek? Kenapa baru sekarang bos? Sudah ketar-ketir karena videonya viral bos. Tuhan ya. Jadi kalau bisa kita bergandengan tangan satu dengan yang lain ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada saudara muslim yang saat ini mereka besok merayakan hari Idul Fitri ya. Saya atas nama hamba Tuhan mohon maaf ya atas kesalahan kehilafan yang saya mungkin dari perkataan ya yang telah menyinggung perasaan saudara selama saya berkhutbah. Jadi mohon maaf ya. Kalau memang saya ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Biarlah. Oke bos, kalau urusan minta maaf itu hal yang gampang bos. Dan urusan memaafkan itu juga hal yang gampang bos. Tapi perbuatan-perbuatan kriminal atau berita-berita bohong ancamannya berat bos. Iya, mau langsung ke sumur kan dong saya bilang kalau gitu. Itu seperti ditelur gitu Pak. Tapi saya nggak akan gentar. Karena saya ngalamin yang namanya teror itu saya alami. Saya memberitakan kabar kebenaran, memenangkan jiwa dari pondok pesantren, saya pelayanan. Pakai pondok pesantren, menyebarkan kabar kebenaran. Tantangan pasti ada, ancaman pasti ada, tapi saya nggak pernah gentar. Mungkin Bohong. Yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu dokter? Tuhan. masukkan ke dalam penjara. Yep. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Kenapa? Amin. Saya hidup bertobat dipanggil Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa. Amin. Itu tujuan saya, untuk memenangkan jiwa. Banyak. Nanti kalau saya diizinkan kesaksian, saya akan pertampilkan foto-foto kiai yang saya baptis. Nah, tampilkan aja bro. Dengan sukacita ya. Biar nanti Habib Rici kebakaran jenggot ya. Ya, luar biasa contohnya. Mantap. Enggak. Ya, baru kemarin saya baptis Ustadz Bustomi dari Madura. Baru kemarin. Oh iya. Saya baptis dia, saya baptis istrinya, saya baptis lagi anaknya 3. Dan sekarang santrinya itu belajar kitab Injil. Oh. Puji Tuhan, belum lama, belum ada sebulan. Pembohong kamu itu. PA. Dia lihat itu Haleluya, asal luar biasa. saya menjelaskan tentang Nabi Muhammad berdosa. Saya jelaskan itu. Saya jelaskan di Al-Quran bahwa Muhammad itu nggak bisa menyelamatkan. Saya bilang yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Di situ iman digoyang. Jam 2 malam telepon saya, Pak, bisa gak ada waktu 15 menit? Saya bilang nih jam 2 malam, saya bilang, terus ada apa nih? Saya Ustadz Bustomi Pak, saya guru agama Islam punya. Bapak menjelaskan seperti itu, apa betul ayatnya Pak? Buka aja ayatnya 48 Al-Fatihah 2. Dibuka mulai, iya Pak, Muhammad itu benar berdosa, tapi kalau saya menyembah orang yang berdosa, saya masuk surga neraka. Ya pikirin aja, saya bilang. Pemimpin yang berdosa, contohnya kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, pasti kita wangi kan? Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan perampok, pasti jadi rampok kan? Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang memberikan keselamatan, pasti kita selamat. Nah, kalau Anda bergaul dengan Mr. M, dia berdosa, ikut dosa apa enggak Anda? Iya juga Pak, katanya saya pasti berdosa. Iya, sekarang ente mau gimana? Oke Pak, kasih waktu 1 minggu lagi. 1 minggu dia ngebel saya, DWA saya. Pak, saya ingin menyerahkan diri terima Yesus. Waduh, saya kan kaget. Gimana nih Pak? Bapak bisa ke sini Pak, ke Madura. Waduh, saya bilang
saya kalau untuk ke sana takutnya malah saya jebakan kan. Iya. Sekarang gini aja Pak Ustadz, untuk membuktikan bahwa Pak Ustadz itu benar-benar bagaimana kalau kita ketemu di Salatiga aja. Saya bilang, kita ketemu di Salatiga. Pak, saya sudah ketemu Bapak di Salatiga. Sekarang saya minta Bapak ketemu saya. Nah, saya kan punya pengalaman gini Pak. Oke Pak, kalau Bapak benar-benar mau terima Yesus, buat surat pernyataan. Bapak tulis dengan tulisan tangan, pakai materai dan saksi 2 orang. Takutnya apa? Takutnya dianggap mengkristenkan kan? Iya. Takutnya dianggap mengkristenkan saya. Bapak buat pernyataan. Dia buat pernyataan. Masih ada fotokopiannya. Saya pegang. Bukan hanya fotokopi, tapi aslinya juga ada. Dia pegang fotokopiannya. Dia buat pernyataan bahwa saya akan terima Yesus, tidak ada paksaan dari siapapun juga, termasuk dari pendeta Yusuf Muhammad. Udah, oke. Saksi teman saya. Udah, kan kuat. Karena dia materai. Jadi kalau ada apa-apa nih, lihat. Gitu loh. Sampai sekarang puji Tuhan, belum ada sebulan. Sampai sekarang puji Tuhan. Mantap. Ini santri lagi dibimbing Alkitab Injil. Dimuridkan siapa? Ini selama ini masih dalam naungan saya. Saya belum berani lepas dia untuk ke yang lain. Kenapa? Karena takutnya gini. Dia takutnya ya, bukan berarti saya nggak boleh dengan yang lain, silahkan kalau iman dia sudah mantep. Nah, saya mau saya bimbing dia jangan kesaksian dulu. Karena kayak pendeta yang maaf kata, yang katanya pemburu hantu, maaf saya nggak sebutin namanya ya kan? Oh iya. Emang ada? Itu pendeta pemburu hantu, tapi kesaksian di sana jemaat saya kena tipu sama dia. Nah, saya akan ekspos dia kalau imannya dia sudah kuat. Balik lagi dia pemburu hantu itu. Iya, dia balik lagi kata ke Islam, Kristen. Aduh Tuhan, saya bilang ini orang mencari apa? Saya bilang kalau cari ikut Yesus dengan benar gitu kan, maka Tuhan akan berkati. Makanya Ustadz Bustami ini saya bimbing dia, saya bina dia supaya iman dia kuat. Kalau iman dia kuat, baru Anda bersaksi. Kenapa? Takutnya dia nggak kuat kan repot Pak. Maka saya lagi dalam bimbingan. Ada ustadz, banyak ustadz yang sudah saya layani dari tahun 2013 sampai sekarang. Saya pelayanan ke pondok pesantren, saya pelayanan ke masjid, sudah banyak yang bertobat ustadz. Saya punya pelayanan gerakan bawah tanah namanya. Gerakan bawah tanah itu artinya saya bisa masuk ke pondok dengan saya pakaian muslim. Gitu. Nah, saya bawa Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab kan mereka taunya saya baca Quran. Iya. Gitu. Karena saya pernah masuk ke masjid. Saya masuk ke masjid, saya bawa kitab bahasa Arab, saya lagi baca. Tuh, Bapak kenapa ngaji di luar? Lagi baca kitab saya. Dibilang lagi ngaji. Karena mereka nggak ngerti. Nggak tahu artinya ya. Kenapa ngaji? Kenapa Bapak lagi ngaji di luar, nggak masuk aja ke masjid? Oh ya sudah, itu paling. Oh, alhamdulillah kalau saya belum masuk ke masjid, beres sama masjid. Nah, saya tanya, itu apa Pak? Ini Alkitab Pak. Alkitab apa? Ya kan di Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada kitab Allah. Ini kitab Allah Pak. Apa itu Pak? Ya Bapak, kitab Allah apa aja Pak? Injil nggak disebut sama dia. Pak, kurang satu. Loh, apa? Pak, kurang satu Pak. Kenapa? Kenapa Bapak nggak sebut kitab Injil? Oh, haram bagi saya loh. Saya bilang, ada gak dalilnya haram baca kitab Injil? Saya bilang, ada gak dalil dan hadisnya baca kitab Injil itu haram Pak? Tolong buktikan Pak Ustadz. Ini yang saya pegang Injil loh. Itu kalau bukan pimpinan Roh Kudus saya gak berani masuk situ. Iya. Masa ya Injil Pak? Masa Injil Pak? Ya gini ada kitab Injil bahasa Arab sama. Bapak cuma sebutkan Al-Quran, tapi Injil Bapak nggak sebutkan. Itu bukan termasuk kitab Injil, juga termasuk kitab Allah Pak. Saya bilang, hai orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada kitab Allah. Nah sekarang kalau Bapak hanya beriman kepada Al-Quran, Injil tidak beriman, itu bukan orang yang beragama. Akhirnya udah kan dialog ke situ, saya diusir. Besoknya datang lagi saya. 2 kali saya datang. Tetap datang. Puji Tuhan.
datang, saya nggak akan mundur. Saya bilang, Pujitan sekarang akrab, sudah bertobat ya. Saya tidak percaya. Yep. Oh. Iya. Nama Yesus. Iya, kan saya bilang sama dia, sekarang ada gak dalil Al-Quran atau hadisnya umat Islam diharamkan untuk baca kitab Injil? Mereka nggak bisa berani buktikan, karena itu kitab Allah harus dibaca sama mereka. Bukan hanya Al-Quran aja kan, Nah, semua kitab Allah harus dibaca. Dia nggak berani buktikan, ya udahlah, udah. Oke Pak Pendeta, salam kenal Pak Pendeta ya. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana orang yang mengaku Muhammad Yasin ini dia adalah pendeta ya, yang sesungguhnya nama aslinya itu Yosua ya. Jadi dia berkesaksian di channel-channel YouTube, wah, dengan harapan banyak donasi mengalir ke dia ya, ke diri mereka, dengan segala dusta-dusta yang terlontar dari lisan bodohnya ya, yang pada akhirnya kesaksian itu menjerat mereka ya, menjerat diri mereka ke ranah hukum yang pada akhirnya mereka ketakutan dengan sendirinya kaum muslimin, yang konon katanya mati untuk Kristus segala macam, ketika hendak dipenjara mereka pun ketakutan. Nah, itulah ciri-ciri orang kafir itu mesti munafik kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Jusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.